Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, jangan lupa bersabar, bersyukur, dan tawakal dalam menjalani hidup. Jangan lupa dukung selalu catatan inspirasi official, yang ketik like, komen, dan subscribe selalu. Kata-kata yang diucapkan itu tidak akan pernah kembali, sama seperti anak panah yang dilepaskan. Kata-kata itu seperti senjata. Oleh karena itu, kita harus belajar untuk menggunakannya dengan benar. Karena orang yang tidak memiliki kendali atas perkataannya, maka dia akan selalu menempatkan diri dia dalam kesulitan. Mereka akan kehilangan kendali atas semuanya. Coba lihat sekeliling Anda. Berapa banyak orang yang terkena masalah hanya karena kata-kata. Bahkan sampai hari ini masih banyak juga orang yang suka berkata-kata tentang orang lain untuk mempermalukan satu dengan yang lainnya. Terkadang mereka berbicara tanpa alasan, tapi demi mendapatkan kesan dan mendapatkan validasi. Diam bukan berarti diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Diam artinya tidak berbicara apapun tanpa alasan yang punya nilai. Yang artinya berbicara hanya jika diperlukan dan jika bicara itu punya nilai. Diam berarti fokus pada tujuan Anda, fokus pada pekerjaan Anda. Jadi hari ini saya akan sharing kepada Anda semua tentang 5 manfaat yang luar biasa dari sebuah diam. Nomor 1, diam itu akan membuat lawanmu akan bingung. Salah satu pejuang hebat pada zamannya, Sun Tzu, pernah berkata, orang yang akan menang adalah orang yang tahu kapan harus bicara dan mengapa dia tidak berbicara. Sun Tzu itu mengalahkan ribuan musuhnya dengan kekuatan diamnya. Berkali-kali dia membuat lawannya bingung dan berpikir keras atas kekuatan diam yang dia pakai. Katanya, ketika Anda diam, itu akan membuat musuhmu akan bingung dan mereka mulai berpikir tentang Anda dan bagaimana rencana Anda ke depannya. Musuh akan mulai berpikir tentang apa yang akan Anda lakukan. Musuh akan berpikir apa langkah Anda selanjutnya dan mereka mulai takut dengan hal tersebut. Dan dengan cara ini, musuh akan kehilangan fokus pada tujuan mereka sendiri. 10 orang yang berbicara pasti akan lebih berisik daripada 1000 orang yang diam. Kadang memang musuh itu akan lebih mudah mengalahkan kita karena kita itu terlalu berisik. Kita bikin lawan kita bingung dengan diamnya kita dan menangkan pertempuran dengan gaya kita. Nomor 2, diam akan membentuk fokus pada satu titik. Diam itu bukannya tanpa kata-kata, tapi diam itu akan menghadirkan fokus. Orang yang pendiam biasanya punya banyak ide dan banyak yang dia ingin katakan. Tetapi mereka tidak bicara, kecuali memang mereka itu diperlukan untuk berbicara. Jika kita ingin melakukan sesuatu hal yang besar dalam hidup kita, atau jika kita ingin mengerjakan proyek apapun, lalu apa yang akan kita lakukan untuk mendapatkan kesuksesan? Kita butuh fokus. Dan apa yang kita butuhkan untuk mendapatkan fokus yang hebat dalam satu titik? Kita harus berhenti berfokus pada banyak hal dan tetap diam, tetap tenang pada satu titik fokus. Elon Musk di masa kecilnya terkenal sangat pendiam. Orang tua Elon Musk mengira kalau dia punya masalah pada telinga karena sebagian besar waktu dia tidak bisa mendengarkan apa-apa. Jadi orang tuanya membawa ke rumah sakit. Tetapi dokter mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Dan akhirnya mereka menemukan alasan kenapa dia tidak mendengarkan apapun. Karena dia belajar fokus pada satu titik. Dan sekarang Anda bisa lihat betapa dahsyatnya kekuatan fokus dan kekuatan diam tersebut. Fokus pada satu titik akan menempatkan Anda dalam keheningan yang sangat dalam. Dan keheningan yang dalam itu akan membantu kita untuk mencapai titik yang kita inginkan. Nomor 3, diam akan mendapatkan perhatian orang lain. Bahaya yang sesungguhnya bukan pada orang yang marah-marah loh, tapi pada orang yang diam. Orang marah itu dapat diukur hatinya, tapi orang diam itu tidak mudah ditakar akalnya. Diam seringkali dianggap sebagai suatu hal yang tidak penting. Namun sebenarnya, diam dapat memperoleh perhatian yang lebih dari orang lain. Saat kita diam, kita akan memberikan ruang untuk mendengarkan dan memperhatikan orang lain. Kita akan memperhatikan dalam banyak hal. Dan mendengarkan itu sangat lebih baik kalau kita diam daripada berbicara. Diam juga menunjukkan kebijaksanaan dan kebesaran hati. Karena orang yang diam seringkali lebih memikirkan kata-kata mereka sebelum mereka berbicara. Diam juga dapat memancarkan kekuatan dan kepercayaan diri. Seseorang yang bisa diam dalam situasi yang sulit dan menantang, itu mereka menunjukkan bahwa mereka memiliki kendali atas diri mereka sendiri. Diam juga membuat kita terlihat misterius dan menarik. Karena orang lain itu cenderung ingin tahu apa yang sedang kita pikirkan.
Dengan diam, kita akan menciptakan kesan yang lebih dalam dan lebih kuat daripada saat kita berbicara. Diam dapat menjadi salah satu cara yang paling efektif untuk memperoleh perhatian dari orang lain. Diam bisa membuat orang lain merasa lebih nyaman dan merasa lebih aman, sehingga mereka akan lebih terbuka dan lebih cenderung untuk mempercayai kita. Nomor 4, diam akan membangun kepercayaan. Untuk mencapai sebuah kesuksesan, kita harus membangun hubungan dengan orang-orang sukses dan mengembangkan hubungan kita secara efektif. Bagi saya, membangun hubungan ini sangat penting loh dalam hidup kita. Jadi, jika kita ingin mengembangkan hubungan yang efektif dan ingin terhubung dengan orang-orang yang sukses, apa yang kita butuhkan? Kita harus membangun kepercayaan. Dan untuk membangun kepercayaan itu, Anda harus mendengarkan dengan sangat cermat. Dan saya perhatikan, itulah yang dilakukan oleh orang-orang sukses. Mereka itu tidak banyak bicara. Anda akan dapat melihat beberapa orang ketika mereka bertemu dengan orang-orang sukses. Mereka malah mulai ngobrol, mereka malah sibuk untuk membicarakan urusan mereka sendiri, urusan personal mereka sendiri. Tetapi, kebanyakan orang-orang sukses yang saya perhatiin, mereka berfokus untuk mendengarkan orang-orang lain pada saat berbicara. Itu karena mereka haus akan ilmu. Ketika Anda mendengarkan orang lain dengan cermat, mereka akan menyadari bahwa mereka itu berharga di mata Anda. Mereka akan merasa bahwa diri mereka itu sebagai orang yang dibutuhkan. Dan dengan cara ini, mereka sudah mendapatkan rasa percaya dalam diri Anda. Nomor 5, diam akan membantu kita untuk bernegosiasi. Ketika orang lain diam, maka Anda akan bertanya-tanya tentang apa yang mereka pikirkan. Jadi sekarang, mari kita balik keadaannya. Biarkan mereka yang bertanya-tanya tentang apa yang Anda pikirkan. Ya mungkin Anda pernah ketika mendapatkan tawaran pekerjaan dan ditanya tentang gaji, ataupun perusahaan menawarkan angka gaji, padahal Anda sebenarnya menginginkannya lebih daripada itu. Jangan langsung dijawab. Jangan langsung bilang, baiklah, saya akan menerima tawaran itu. Atau sebaliknya, tidak, tawaran itu gajinya terlalu rendah. Tapi coba sejenak untuk mengambil jeda dan diam sejenak. Efeknya akan ada rasa ketidaknyamanan dan ada keheningan yang dalam yang membuat orang lain akan merasa hampa dan akhirnya ingin mulai berbicara lebih. Biarkan mereka mengungkapkan informasi-informasi tambahan yang mungkin akan membantu kita untuk bergerak lebih maju dalam percakapan tersebut. Nomor 6, diam akan membangun kekuatan. Aku tidak sekalipun menyesali tentang diamku, tetapi aku berkali-kali menyesali tentang bicaraku. Umar bin Khattab, diam seringkali dianggap sebagai kelemahan dalam komunikasi. Tapi sebenarnya, diam juga bisa membangun kekuatan dalam diri seseorang. Diam bisa memberikan waktu untuk merenung, untuk berpikir secara dalam tentang suatu masalah, tentang suatu situasi yang kita hadapi. Ketika seseorang diam, dia bisa lebih fokus pada diri dia sendiri dan menghilangkan kebisingan dari luar. Dan hal ini akan membantu seseorang untuk merenung tentang tujuan hidupnya dan mengembangkan visi yang jelas tentang masa depannya. Selain itu, diam juga bisa membantu seseorang untuk menunjukkan kekuatannya dalam situasi yang sulit. Ketika seseorang diam dalam situasi yang penuh tekanan atau konflik, dia menunjukkan kebijaksanaan dan ketegasan. Diam bisa memberikan kesempatan bagi seseorang untuk mengatur pikirannya, untuk mempertimbangkan kata-kata yang tepat, dan mengekspresikan diri dengan cara yang lebih efektif. Dengan demikian, diam bisa menjadi sebuah alat kekuatan bagi seseorang untuk membangun kekuatan bagi komunikasi dan hubungan interpersonal. Diam itu adalah sebuah seni yang membutuhkan kebijaksanaan dan kesabaran. Diam yang tepat dapat membuat orang lain akan memperhatikan kita, menghargai kemampuan kita untuk mendengarkan, memahami, dan berpikir sebelum bertindak. Baik, semoga dapat inspirasi kita semua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.